Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam patunggilan. Pada hari Minggu ini kita masih bersama-sama akan menjalani ibadah Minggu di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Untuk itu, marilah ibadah pada Minggu ini tetap kita lakukan dengan penuh sukacita dan syukur bersama keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih, seperti kita ketahui bersama bahwa hal ini kita lakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang hari ini masih membawa korban. Mari kita bersama-sama terus membawa di dalam doa supaya COVID-19 ini dapat segera berlalu, berakhir bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah pagi hari ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Suwiknyo TSD. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan, memberikan pengharapan yang baru lewat firman-Nya di dalam hidup kita. Mari saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita memasuki ibadah pagi hari ini dengan menyiapkan hati kita dengan memuji Kidung Jemaat 26 bait yang pertama. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam patunggilan untuk kita semua. Mari kita awali ibadah kita mengambil saat teduh bersama-sama. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu bersama pada hari Minggu ini, hari penuh berkah. Tuhan mempercayakan sejumlah kemampuan kesanggupan bagi kami, agar dilayakkan kami turut serta berkarya sebagai utusan-utusan Tuhan. Berkahilah kami, tuntunlah kami, dan cerahkanlah batin kami ya Tuhan, agar ibadah kami seutuhnya pada hari ini berlangsung semata-mata oleh kasih-Mu, kehendak-Mu, rancangan serta tuntunan-Mu yang sedang diberlakukan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan penuh syukur sukacita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 26 bait yang kedua di hadapan tahta rahmat dan berikutnya. Marilah saudara kita menyiapkan hati kita berdoa, mohon terang untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Sang Roh Kudus yang empunya, yang mendirikan, menyelenggarakan, memberkati gerejamu, kami bersyukur hari ini kami boleh mengawali lagi hari baru kami yang penuh berkah. Setelah kami menerima tanda istimewa, Sang Roh Kudus turun atas umat Tuhan memperbaharui serta menjanjikan tuntunan dalam rangka mengemban tugas misioner yang sedang diemban oleh umat Tuhan, oleh utusan-utusan Tuhan. Berkahilah kami dan sanggupkanlah kami memerankan tugas sebagai para utusan Injil-Mu itu sampai ke ujung bumi. Berkahilah kami ya Tuhan, dan terangilah batin kami, mantapkanlah langkah kami, serta layakkanlah kami untuk disebut sebagai para utusan Injil Yesus Kristus. Kami berdoa dalam nama-Mu dan terpujilah, serta terjadilah, tergelarlah kiranya kehendak-Mu di tengah kehidupan kami bergereja dan bersama-sama dengan banyak sesama kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini adalah Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Juni setelah kita merayakan bersama Hari Pentakosta. Sekaranglah waktunya kita meneruskan perjalanan mengemban tugas dari Tuhan, ialah memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Ada satu catatan kecil, saudara-saudara, dalam rangka itu. Soal mandat. Orang yang menerima mandat lalu biasa kita kenal sebagai mandataris. Di Republik kita juga ada istilah itu, mandataris. Apa yang dimandatkan? Apa yang dipercayakan? Dan sejauh mana kepercayaan itu diserahkan, dilimpahkan oleh pemilik kuasa, oleh pemilik kewenangan yang paripurna kepada seseorang yang dimandatkan. Saudara-saudara, Sang Kristus memberikan tugas kepada para murid, bukan hanya tugas diberikan, tetapi juga kemungkinan, kemampuan, kesanggupan, kuasa untuk menyelenggarakan tugas itu sedemikian setia kepada pemberi tugas, pemberi mandat, tetapi juga sekaligus begitu kreatif. Sebab di lapangan tentu saja berbeda-beda antara kota satu dengan kota yang lain. Antara situasi kehidupan yang satu dan situasi kehidupan yang lain. Berbeda-beda. Dan karena itulah walaupun berita sama, walaupun Injil yang hendak disampaikan pada dasarnya sama, namun dimulai dari mana, dengan model seperti apa, dengan tekanan pada bagian yang mana, itu semua dibutuhkan kreativitas. Lalu kalau sudah sampai pada tahap kreativitas, berarti kemungkinan bisa berbeda-beda. Ya tentu saja, berbeda-beda. Tapi satu hal saudara-saudara, yang hendak ditekankan kepada para utusan, kepada mandataris Tuhan itu, ialah bahwa pada mereka diberikan kuasa. Kuasa yang diserahkan oleh Bapa kepada Sang Kristus, itu juga yang diberikan kepada para utusannya, kepada orang-orang yang diberi mandat khusus untuk itu. Dan saudara-saudara,
yang menarik adalah dalam Injil Matius, setiap kali disebut kata bukit, disebut kata gunung, itu ada makna khusus dalam keseluruhan Injil Matius. Ialah bahwa di tempat itu sangat khusus, di tempat itu sangat istimewa, dan di tempat itu bukan sembarang tempat. Dan diceritakan, dikisahkan dalam Injil Matius 28 pada waktu mandataris Tuhan itu sedang hendak berangkat memenuhi pengutusannya, mereka terlebih dahulu dilantik. Dan pada cerita hari ini, pada hari Minggu ini adalah bukit pelantikan di Galilea. Mandataris Tuhan itu dilantik lebih dulu, supaya menjadi jelas bahwa tugas ini tugas yang sungguh-sungguh dibebankan, dipercayakan, diserahkan kepada para murid. Nah, kalau kadang-kadang ada orang yang sesekali menyebut begini, Anda sebaiknya tidak usah lagi melakukan pekabaran Injil. Anda sebaiknya tidak usah lagi menyebut-nyebut nama Yesus Kristus untuk situasi ini. Anda jangan melakukan ini dan itu yang pada saatnya kemudian membuat orang lain lalu berpindah ke keyakinan Anda. Saudara-saudara, percakapan seperti ini kadang-kadang kita dengar, kadang-kadang kita saksikan, dan kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang secara khusus atau tidak khusus, secara langsung atau tidak langsung mempertanyakan perihal keabsahan seorang percaya yang mewartakan kabar baik, memberitakan Injil Yesus Kristus sampai kemanapun. Biasanya kawan-kawan yang mendapat pertanyaan seperti itu lalu menjawabnya demikian. Ya, kami tidak bisa lain kecuali kami harus menjalankan misi kami. Bahwa disebutkan kami menjadi umat yang misioner, itu bukan kami mengarang sendiri, bukan kami membuat peran itu, bukan kami suka menjalankan peran itu. Pada dasarnya bukanlah di sana, melainkan karena Tuhanku menjadikanku mandatarisnya, dan karenanya kami harus taat. Dan perikop yang kita baca pada hari ini, saudara-saudara, itu adalah penegasan yang jelas bagi orang Kristen, orang percaya, bahwa dia harus
kemanapun dengan cara apapun memberitakan Injil Yesus Kristus. Semata-mata karena dia menghayati hidupnya kekristenan itu adalah sebagai mandataris Tuhan dalam hal memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Saudara-saudara, ada situasi yang agak khas. Begini, kalau seseorang punya hajat, punya gawe, sebutlah umpamanya syukuran yang sangat besar hajatnya, atau mantu yang sangat khas akan menghadirkan sejumlah tamu, kawan, undangan. Ya, dalam konteks masyarakat tertentu, saudara-saudara, dalam lingkungan tertentu, hal yang paling awal dilakukan oleh tuan nyonya rumah adalah mengundang kesediaan, kerelaan saudara-saudari, tetangga, senior, junior, untuk berkenan nulungi, untuk berkenan ngrewangi, untuk berkenan menyukseskan proyek khusus yang sedang hendak dialami oleh tuan rumah. Dibagi tugas, kemudian siapa bagian apa dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, pada titik itulah dialog dimungkinkan. Tetapi pada saatnya nanti seluruh tugas, seluruh hajat ini akan dipercayakan kepada setiap saudara yang pada awalnya diundang dan diminta, diberi tugas, bahkan juga dipercayakan sejumlah kunci, sejumlah uang, sejumlah apa saja yang sebenarnya itu adalah milik dari tuan nyonya rumah. Supaya pada waktunya nanti gawe itu akan bisa diselenggarakan dengan sukses, dan suksesnya adalah sukses bagi semua. Lah, apakah kunci-kunci yang terpenting dan lain-lain dan seterusnya itu ya dipercayakan? Setahu saya begitu. Hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang sangat krusial diserahkan. Dalam bahasa Gereja Jawi Wetan, saudara-saudara, hajat yang seperti ini yang didukung, ditopang, diselenggarakan bersama-sama oleh begitu banyak orang, melibatkan begitu banyak kawan, kita semua ini disebut sebagai rowang gawe. Rekan sekerja. Dalam penghayatan kita sebagai gereja, kita dipercayakan oleh Tuhan, disebut sebagai mandatarisnya untuk mengemban tugas, untuk menyelenggarakan tugas besar. Dan masing-masing saudara-saudara
dipercayakan untuk berkreasi apa saja. Tentu saja dalam rangka yang terbaik, dalam rangka yang terhebat, dalam rangka yang paling sukses. Nah, saudara-saudara, secara teknis, kapankah seseorang disebut sebagai ruang gawe itu? Dalam pemahaman penghayatan gerejawi kita, seseorang dilantik sebagai ruang gawe, sebagai mandataris pada waktu dia dibaptiskan. Lah, gawe ini istimewa sekali, memang. Dan karena itulah sekiranya ada saudara yang lain, ada kawan yang lain, ada sahabat yang kemudian ingin ikut serta menjadi ruang gawe, menjadi mandataris Tuhan. Apa jawab kita? Ya, syukurlah, terima kasih. Dan secara resmi, saudara-saudara, pelantikan itu berlangsung pada waktu seseorang dibaptiskan. Jadi sebenarnya kalau disebut bahwa apakah kekristenan dengan demikian adalah keyakinan agama yang tertutup, yang eksklusif. Nah, kita bisa menjawab. Tertutup itu artinya ya sudah, ini terbatas. Ini hanya untukku, hanya untuk kami. Selebihnya, lainnya tidak boleh. Kami adalah kami, Anda, mereka bukanlah kami. Bukan itu. Nah, karena sebenarnya semangat spirit dari kita sebagai gereja itu bersifat justru terbuka. Memberitakan Injil Kerajaan Allah itu kepada siapapun. Sampai kemanapun. Nah, bahwa ada proses yang secara resmi dilalui ialah pelantikan, itulah baptisan. Maka dengan demikian, saudara-saudara, sejak itulah kita benar-benar disebut sebagai ruang gawe, sebagai mandataris Injil Tuhan yang kepada kita diserahkan sejumlah kewenangan, sejumlah kemampuan, sejumlah kesanggupan, potensi, dan seterusnya. Pada akhirnya, saudara-saudara, diucapkan selamat kepada kita sekalian yang telah dilantik menjadi mandataris Kerajaan Allah. Selamat menjalankan tugas, Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengambil saat hening setelah kita menerima pemberitaan firman.
Kita amini, saudara-saudara, pemberitaan firman, panggilan atas kita sekalian, dengan bersama kita ungkapkan pengakuan kita. Marilah kita berdiri, kita ungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Marilah kita berdoa syafaat. Bapa di surga, siapalah kami tapi betapapun, sampai dimanapun kesanggupan kemampuan kami, Tuhan memanggil kami, Tuhan mempercayakan, menyerahkan tugas khusus, misi khusus, supaya kami emban tugas itu. Oh Tuhan, sanggupkanlah kami, berkahilah kami, tuntunlah kami. Tugas dari Tuhan sangat istimewa. Tuhan hendak memberlakukan kehidupan penuh damai sejahtera. Tuhan sedang membangun kerajaan sorga dimulai dari bumi, supaya mencerminkan kehendak-Mu, tatanan-Mu, dan kesempurnaan surgawi dari Tuhan. Sebagaimana kesempurnaan ilahi dan surgawi itu juga yang berlangsung dalam kehidupan kami di bumi, supaya terselenggara kehidupan penuh kasih, sukacita, keadilan, damai sejahtera. Tuhan berkahilah kami, sanggupkanlah kami untuk mengemban tugas khusus, tugas istimewa itu. Bahwa dalam rangka itu kami sedang mengemban tugas dari Tuhan. Apapun yang terjadi, mampukanlah kami, berkahilah kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, berkahilah mereka, berkahilah kerinduannya, dengan berkah-Mu yang khusus, kerinduan yang khusus, agar mereka pada saatnya juga dimampukan untuk turut serta dengan kami mengemban tugas khusus, dilantik secara khusus untuk menjadi mandataris Tuhan di bumi. Berkahilah kami ya Tuhan, dan sanggupkanlah kami
untuk mengkomunikasikan berita istimewa kabar baik itu kepada siapapun dengan cara sebaik-baiknya. Berkahilah ya Tuhan, berkahilah. Secara khusus perkenankan kami saat ini berdoa bagi keprihatinan kami bersama di bumi kami, di negeri kami, di Indonesia. Ya Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk keprihatinan kami bersama. Kami sedang harus berjuang secara khusus untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, yang penuh sukacita dan kreatif, berbahagia, bersaudara-saudari dari waktu ke waktu. Pulihkanlah kami ya Tuhan, bahkan atas perkenan-Mu, anugerahkan kiranya kami kekuatan baru, kesehatan baru, kreativitas baru, memasuki dunia yang serba baru dengan semua pirantinya. Berkahilah kami Bapa, berkahilah kami. Bahwa salah satu upaya kami untuk turut serta mewujudkan masyarakat yang semakin sehat dan pulih, kami membangun persekutuan ibadat di keluarga-keluarga kami masing-masing. Memang kami terbatas, tapi kami percaya bahwa dalam keterbatasan kami, ruang lingkup kami, di keluarga-keluarga kami masing-masing, tetapi Tuhan berkenan memberkahi kami. Layakkanlah kiranya kami dan keluarga kami memerankan diri sebagai mandataris Tuhan untuk mewujudkan keluarga, pribadi, warga masyarakat, dan bangsa ini sebagai bangsa yang sehat, warga masyarakat yang sehat, yang saling peduli satu terhadap yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami yang berjuang sangat khusus untuk mengupayakan agar kami warga bangsa ini tetap sehat dan semakin dipulihkan kekuatan kesehatan sukacitanya. Berkahilah mereka ya Tuhan, berilah kiranya keteguhan batin, supaya melalui kebijakan yang dibuatnya, kami semua semakin dijadikan sehat, terlindungi dari bencana, dari bahaya, dari sakit, dari derita. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertugas di bidang kesehatan, kedokteran, perawatan, melalui rumah sakit, melalui laboratorium, melalui media apa saja. Ya Tuhan, berkahilah, tuntunlah. Kami sadar saudara-saudara kami sejumlah nama telah berpulang dalam rangka tugasnya, dalam rangka misinya.
dalam rangka panggilannya. Ya Tuhan, hiburkanlah kami semua, berkahilah kami, dan terutama saudara-saudara kami yang berduka, limpahkanlah kiranya kesadaran baru, bahwa mereka yang bertugas di lapangan, di bidang kesehatan, adalah bagian dari mandataris Tuhan yang secara profesional menjalankan tugasnya dan hati nuraninya dan jiwanya juga telah dipersembahkan kepada Tuhan. Berkahilah ya Tuhan keluarga-keluarga yang masih sedang harus mendapat perawatan khusus, kiranya Tuhan juga menyertai, melimpahi dengan roh syukur sukacita atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih saudara-saudara kami yang masih harus beristirahat, saudara-saudara kami yang masih harus berjuang secara khusus, kiranya Bapa memberkahinya. Izinkan kiranya kami memohon, limpahilah pada kami roh pengharapan yang tulus dan teguh, bahwa di atas semuanya Tuhan sedang memberlakukan ragam kehidupan kebersamaan yang serba baru di tengah-tengah gerejamu, tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah umat manusia milik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampunilah untuk setiap keterbatasan kami untuk mengemban tugas sebagai mandataris Tuhan, memberitakan kabar baik dengan berbagai cara dan kreativitas pada kami. Terima kasih Bapa. Dengar apalah kiranya seruan kami, doa kami, yang semua ini kami aturkan kepadamu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang
ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita atas apapun yang Tuhan boleh kerjakan. Lebih-lebih ketika kita boleh berkumpul, biarlah kita boleh memberikan hal yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai landasan firman Tuhan, kita bisa ambil di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itulah firman Tuhan yang sebagai landasan dari persembahan yang kita akan kumpulkan. Kita akan kumpulkan bersama-sama dan kita akan pujikan dengan pujian KJ nomor 403 ayat yang pertama hingga persembahan dikumpulkan. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita akan serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Biarlah semakin memupuk kita untuk kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami, hari-hari yang kami boleh jalani, hari-hari yang Tuhan boleh limpahkan buat kami, sehingga berkat-berkat Tuhan apapun itu juga boleh mengalir dan boleh Tuhan curahkan bagi kami. Biarlah pada kita kami boleh berkumpul, memberikan persembahan pada saat ini. Biarlah semua itu sebagai wujud rasa syukur kami. Biarlah Bapa mau pimpin, mau sertai dan memampukan kami untuk hidup yang kami jalani menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Yang hidup yang kami berikan kepada Tuhan adalah hidup yang berkenan di hadap Tuhan melalui setiap persembahan-persembahan yang kami boleh kumpulkan. Terima kasih Bapa, sertai setiap orang-orang yang mengelola keuangan daripada persembahan yang kami kumpulkan, dan siapapun juga yang boleh memberikan dengan hatinya, dengan kerinduannya untuk memberikan yang terbaik. Sertai dan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita meneruskan perjalanan kita, tugas kita, peran kita sebagai mandataris dari Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah.
Mari kita berdiri, kita mohon berkah Tuhan untuk penguatan bagi kita dalam menempuh perjalanan selanjutnya. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 474, kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk, saudara-saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, dan salam Patunggilan.